Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram wa syaril halal wal haram wa muayyidul ahkami bil ahkam wa syar'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yahshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya hingga subuh hari yang berbahagia ini, hari ke-9 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah hidup di bulan suci Ramadan, bulan suci di mana Allah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau turunkan kepada kami kebaikan dan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan antarkan kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah sampai dengan kami bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, Allah masih mempertemukan kita di masjid Allah, di rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan nikmat dan rahmat ini kita manfaatkan beberapa hari lagi untuk kita sempurnakan ibadah puasa kita. Baru kemudian kita bertakbir di malam hari raya Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan sempurnakanlah bilangan puasamu, kemudian kamu bertakbir sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul di bulan suci Ramadan, dan Allah mengawali menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran Al-Karim, sampai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari usia Rasul 40 tahun dan diakhiri dengan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 63 tahun
tahun wafatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di subuh hari yang berbahagia ini saya ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk kita melihat beberapa pujian Allah, sanjungan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah memuji hambanya di surat Ar-Ra'd ayat 20 dan seterusnya, allazina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang dipuji dan mendapat kemuliaan dari Allah yaitu orang-orang yang menepati janji dengan Allah serta tidak merusak perjanjian dengan Allah. Merusak perjanjian dengan Allah dulu waktu Allah meniupkan roh, Allah bertanya kepada seluruh umat manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua jiwa menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya Allah, kami bersaksi, kami ikrarkan ya Allah, kami akui ya Allah, kami patuhi ya Allah. Apa yang kita patuh pada waktu itu? Janji dengan Allah akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan kita wafat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang memenuhi janji dengan Allah dan orang-orang yang tidak merusak perjanjian dengan Allah, orang ini adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang menyambung, yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Allah perintahkan setelah kita bagus hubungan dengan Allah, tetapi juga harus bagus hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungkan tali silaturahmi, karena silaturahmi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Ayyu salawa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian mereka menghubungkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, nyambung, connect. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Tuhan mereka, takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dengan buruknya penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Allah. Ini orang yang berpuasa ini masuk. Orang yang mencari keridhaan Allah. Kita berpuasa betul-betul, benar-benar karena panggilan Allah. Jujur sekali orang yang berpuasa itu, menurut pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sedang mencari keridhaan Allah dengan penuh kesabarannya. Sebenarnya tidak ada yang kurang. Di rumah kita ada makanan misalnya, kita enggak makan, kita enggak minum, kita persembahkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar dalam rangka mencari keridhaan Tuhan mereka, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka berinfak dari sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan dia bersedekah. Ini dua-duanya dibolehkan oleh Allah. Boleh secara sir, boleh secara alaniyah,
terang-terangan kita bersedekah, misalnya diketahui oleh orang banyak, diumumkan di masjid, itu tidak ada persoalan, semuanya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak keburukan-keburukan orang dengan cara yang baik. Misalnya kita beribadah pada Allah, bersedekah, berbuat baik, bekerja di masjid dan sebagainya, tapi ada orang yang mencaci, ada orang yang mencela, berdakwah misalnya, bagaimana cara menolaknya? Allah menganjurkan tolak keburukan orang dengan kebaikan-kebaikanmu. Artinya kita tidak membalas keburukan-keburukan orang jahil ini dengan kekasaran dan tidak sabarnya dari kita, tetapi disuruh oleh Allah, orang yang bijak adalah orang yang menolak keburukan-keburukan orang dengan cara yang baik. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah orang yang mendapatkan kesudahan yang baik. Apa kesudahan yang baik itu? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Adnin, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi yang masuk surga nanti orang yang soleh pada masa dahulu, sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, suami dan istri mereka, wa zurriyatihim, anak dan cucu-cucu mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat itu masuk ke pintu-pintu surga untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Salamun alaikum bima sabartum, salam selamat, salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, maka surga ini adalah tempat yang paling menyenangkan. Kita baca lagi pujian Allah di surah Al-Hijr ayat 46. Allah berjanji dari surah Al-Hijr ayat 45 dulu, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kumpulkan di dalam surga, mereka berada di dalam surga, fi jannati wa uyun, di dalam surga, dan di dalam surga itu ada mata air surga, artinya berbagai macam pemberian Allah di dalam surga. Allah memanggil, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah engkau kalian semua ke dalam surga dengan aman dan nyaman. Sebelum masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutakabilin, dan kami cabut di dalam dada-dada mereka, dada orang yang akan masuk surga ini, min ghillin, sifat dengki dendam dicabut dulu oleh Allah. Untuk apa? Di dalam surga nanti bersaudara. Min ghillin ikhwana, Allah cabut sifat dengki, sifat dendam, kemudian mereka bersaudara di dalam surga. Ala sururim mutakabilin, mereka duduk berhadap-hadapan di dalam surga, tidak ada yang membelakangi. Begitu luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan ketika sudah berada di dalam surga? La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalam surga tidak tertimpa letih, tidak lelah, tidak capek. Hana yang ke dalam surga, aduh cukup tak ke ieng ko hana, tak ada. Cukup lengkah, enggak ada. La yamassuhum fiha nasab,
Di dalam surga mereka tidak tertimpa letih, tidak tertimpa penat, letih dan lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan ketika sudah berada di dalam surga, mereka tidak dikeluarkan lagi dari surga. Nah, ini setelah Allah memuji, Allah beri kepada Rasulullah, beri peringatan pada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada seluruh hambaku, kalau mereka menginginkan surga, bertaubat kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum lataballahu alaikum. Walaupun engkau hai manusia telah berbuat dosa sehingga langit yang biru itu telah penuh dengan dosa-dosamu, kemudian kalian bertaubat, aku jamin bahwa taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Allah berpesan kepada Rasul, ya Rasulullah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Rasulullah, sampaikan kepada seluruh hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, sampaikan kepada seluruh hambaku, kepada umatmu, ya Rasulullah, bila mereka berdosa, berhentilah dari berbuat dosa, minta ampunlah kepadaku, aku yang akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi mereka tetap bergelimang dalam maksiat, tidak berhenti dari melakukan berbagai macam kemungkaran dan kekejian. Sampaikan juga ya Rasulullah, wa anna azabi huwal azabul alim, bahwa sesungguhnya azabku itu adalah azab yang amat pedih. Artinya kita tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat satu lagi di surat Qaf. Kalau di surat Yasin dah sering dengar orang-orang beriman itu dipanggil oleh Allah, salamun qawlan mir rabbir rahim, salam penghormatan dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ketika berjalan di alam mahsyar dengan wajah berseri-seri, kemudian terdengar suara-suara, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada suara lagi, udkhuluha bisalamin aminin. Ada suara lagi, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kemudian orang-orang yang berdosa juga mau bergabung, enggak bisa. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, menjauhlah engkau wahai orang-orang yang berdosa. Enggak bisa gabung rupanya, enggak bisa. Misalnya kita ada saudara, kita lihat ada ulama-ulama dulu, ada tengku-tengku, ada ustaz-ustaz, ada jamaah yang sangat rajin beribadah. Kita lihat mereka berseri-seri. Orang-orang berdosa mau ikut, Allah usir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, menjauhlah engkau wahai orang-orang yang berbuat dosa. Untuk orang berbuat dosa disuruh jauh, menjauh engkau dari surga ini. Engkau enggak bisa bergabung bersama dengan orang-orang yang baik. Untuk orang-orang baik dan beriman kepada Allah sebaliknya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, Allah dekatkan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan surga itu tidak jauh. Ada orang kepikirannya ki bancara lingau alam masa ke ramai tak urang mujuta urang kan antri tak antri, tidak ada antri. Allah tayangkan surga, yang di luar itu melihat keadaan di dalam surga dengan sangat indah, ingin sekali, dan tidak ada orang yang gundah, oh ma trip memang enggak ada. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan Allah dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, dan surga itu tidak jauh dari pandangan mereka. Kai ke surga. Ini setelah mendapatkan ucapan-ucapan selamat.
Lalu Allah sebutkan, haza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang dulu sangat taat kepada Allah. Awwab itu bukan hanya taat, sangat taat kepada Allah, seperti taatnya para nabi dan para rasul. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub dan seluruh nabi-nabi itu awwab. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Itu pengakuan-pengakuan Allah kepada para nabi dan anaknya. Dan kami menganugerahkan kepada Nabi Allah Daud, yaitu putranya Sulaiman, anak Nabi Daud itu Sulaiman. Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan dia sangat taat kepada Allah. Dia yang kaya, dia yang taat kepada Allah, Allah akui. Ayub juga awwab, Ismail juga awwab. Seluruh nabi-nabi itu awwab, orang yang sangat taat kepada Allah. Di sini Allah muliakan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah seperti peringkat para nabi. Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah janji Allah kepada setiap orang yang sangat taat dulu dan dia menjaga serta disiplin di dalam ibadahnya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Siapa yang akan masuk surga ini? Yaitu orang-orang yang dulu takut kepada Allah, hati-hati terhadap perintah Allah, wa jaa biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah mengucapkan selamat kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Zalika yaumul khulud, inilah hari yang abadi. Di dalam surga itu hidup abadi. Dalam neraka juga seperti itu. Jadi di dalam surga nggak ada orang yang sakit. Dalam surga nggak ada penyakit. Di dalam surga nggak ada yang mati, semuanya hidup. Di dalam surga sebaya semuanya, uruban atraba. Dalam surga hana penyakit, hana yang sakit dalam surga. Itu ada hadis yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surga muda memandum, tersenyum-senyum penuh bahagia. Di dalam surga hana yang mati hudib sabi senang bahagia. Itu terjemahan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir, Allah memuji hambanya, udkhuluha bisalam, zalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Inilah hari yang abadi untuk selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Sadaqallahul azim. Di dalam surga Allah berikan berbagai macam pemberian dan juga berbagai macam tambahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sedang rajin beribadah ini tetap rajin dan disiplin, karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang awwab, yang hafid, yang taat kepada Allah dan disiplin di dalam ibadah-ibadahnya. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.